Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih seputar wanita nih. Ya, biasanya yang nanya wanita nih Bang Japran itu main-main padanya Nggak ada, sekarang nanya nih. masalah orangnya nggak ada. Oh, nggak ada. Nih kebetulan dari penonton sih bertanya Alhamdulillah, barakallah. mengenai bentuk jihadnya seorang wanita ya, terutama istri atau ibu gitu. Hmm. Apakah sama nih bentuk jihadnya seperti kaum laki yang cari nafkah atau bekerja itu Masya Allah. termasuk jihad gitu? Gimana, Tat? Wah, baik ya. Masalah ini pertanyaan luar biasa nih ya buat perempuan yang memang pengen punya cita-cita dapat pahala seperti jihadnya kaum laki-laki ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Di dalam hadis tersebut diceritakan bahwa ada duta-dutanya wanita menghadap ke Rasulullah. Apakah mereka itu adalah orang pintar dan orang yang awam gitu ya, tapi mereka menghadap kepada Rasulullah. Kemudian mereka berkata sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah itu Tuhannya laki-laki dan perempuan." Gitu. Kemudian di dalam pahalanya laki-laki terdapat pahala jihad. Bagaimana dengan yang perempuan? Sedangkan mereka laki-laki jika mereka berperang kemudian syahid di perperangan, maka termasuk pahala jihad. Bagaimana dengan wanita? Bagaimana kami bisa menandingi dari pahala-pahala kaum laki-laki? Kemudian Rasulullah menjawab, mentaati suami dan mengetahui hak-hak mereka itu menyamai seperti jihad mereka di jalan Allah. Ya. Seperti apa maksudnya tuh? Misalnya mentaati suami selama suaminya memberikan instruksi kepada kita, ya, selama instruksinya itu tidak menjauhkan kita dari Allah, tidak melanggar dari apa yang Allah perintahkan, itu harusnya wanita ikut-ikut aja ya. Terus kalau ada perbedaan pendapat bagaimana? Diskusikan dengan yang baik. Dan ini kebanyakan sekarang kan tingkat superiornya wanita mulai kelihatan nih, apalagi dengan digembor-gemborkannya emansipasi wanita dan lain sebagainya. Padahal hidup kita di dunia ini untuk mencari apa? Akhirat kan. Tujuannya adalah surganya Allah, akhiratnya Allah gitu ya. Tapi ketika yang digembar-gemborkan adalah emansipasi wanita, yang diperjuangkan adalah sifat-sifat keduniawiannya, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang tidak mentaati suami hanya dengan alasan emansipasi wanita. Boleh nggak? Boleh, hanya jangan kebablasan. Di dalam Islam ada batasan-batasannya. Ya, kemudian dan mengetahui hak-hak mereka, maksudnya hak-hak siapa? Hak-hak suami. Ya, amanah suami dijaga bagus. Ya, contohnya ketika suami pergi sholat Jumat, apakah wanita dapat pahala sholat Jumat? Kalau dilihat dari perbuatan fisiknya nggak dapat, karena mereka nggak pergi ke masjid, tidak sholat Jumat, ya. Tapi ketika dia di rumah mengizinkan suaminya pergi sholat Jumat dan mereka menjaga amanah suaminya, menjaga harta suaminya dan kemaluan mereka, ya, ketika suami mereka pulang, ya, maka mereka mendapatkan pahala seperti pahala suaminya yang pergi sholat Jumat. Jadi pahalanya sama itu? Sama, tanpa mengurangi pahala suami. Hanya memberi izin dan menjaga tadi ya? Iya, ya. Kemudian mereka sholat zuhur lagi. Ya. Ketika mereka sholat zuhur, si wanita ini dapat nggak pahala sholat zuhur? Dapat. Dapat. Suami dapat nggak? Tidak. Oh, ya kan? Ya kan bukan. Ya. Kirain bagi lagi kan? Ya, artinya pahala sholat Jumat bisa dapat. Kemudian sholat zuhur dan sholat sunnah lainnya dia dapat. Ya. Yang artinya di sini sesungguhnya mereka bisa menandingi para kaum laki-laki. Cuman di akhir dari hadis riwayat atau berani ini dikatakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah bahwa tetapi sedikit sekali dari wanita yang mendapatkan yang bisa melakukan hal demikian. Ya, jadi sedikit perempuan yang bisa mentaati suaminya. Sedikit sekali perempuan-perempuan yang bisa menjaga hak-hak suaminya. Ya. Ini kata Rasulullah. Ya. Nah, terus bagaimana sih supaya wanita itu bisa mendapatkan pahala-pahala seperti pahala jihad di jalan Allah gitu ya? Rasulullah bersabda di hadis yang lain mengatakan bahwa haji dan umrohnya wanita itu adalah jihadnya wanita. Kemudian juga kan Pak Dani tahu tuh bagaimana melahirkan seorang anak merupakan sama seperti kan seperti itu ya. Nah, kenapa sih sampai harus diangkat sedemikian rupa sama Rasulullah ya? Karena sebetulnya kan
dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah juga bersabda ya, perhatikanlah posisimu dari suamimu ya, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu ya. Nah itu yang kadang-kadang bagaimana mudahnya wanita memperoleh surga, bagaimana mudahnya wanita juga memperoleh balasan neraka ya. Dengan adanya kelebihan seperti ini ya, laki-laki jangan egois ya, perbaiki diri, perbaiki ilmunya supaya dia bisa mendapatkan level sebagai khalifah yang terbaik di dalam rumah tangganya ya. Kemudian bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja di kantor gitu kan, mencari nafkah adalah jihad ya. Tapi ada yang datang kepada Rasulullah bahwa menerangkan bahwa Rasulullah, suami saya tidak mampu, anak-anak saya pun tidak mampu. Terus yang membuat terpaksa dia harus mencari nafkah ya. Kemudian yang seperti ini adalah ada dalam kondisi kekhususan Pak ya, sehingga diperbolehkan ya. Nah terus bagaimana ketika menjadi pertentangan dalam suami dan istri ini dalam mencari rezeki, sedangkan suaminya kan juga kadang-kadang mempunyai keterbatasan, sehingga mungkin lagi yang dapat rezeki adalah istrinya ya. Di antara sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda, wahai para umat manusia, bertakwalah kepada Allah, berbaiklah dalam mengais rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sehingga semua ketentuan rezeki diberikan. Artinya nggak akan ditinggalkan. Kalau memang sudah ada rezeki keluarga, baik itu datangnya dari istri atau dari suami, itu bisa turun kepada keluarga. Tinggal jalannya aja, jalan suami atau jalan istri. Nah, cuma Pak, dalam kondisi yang seperti ini tuh yang sering sekali menjadi masalah adalah ibu-ibu, kaum wanita yang bekerja ya. Kalian bersedekah kepada suami dan keluarga, bagus. Tapi perlu diingat, ada yang lebih utama daripada itu. Satu, mentaati suami. Yang kedua tadi apa? Mengingat hak-hak suami ya. Dan yang ketiga adalah aturan-aturan dalam Islam itu sendiri. Ketika kalian bekerja, maka sedikit banyak kalian akan berikhtilat ya, berhubungan dengan lawan jenis. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, kemudian bertabaruj ya, berdandan berlebihan ya, ini harus perlu benar-benar diperhatikan di antara para kaum wanita yang menjadi pejuang rezeki di lingkungan keluarganya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan Pak Dani ya. Di samping bahwa jihad-jihadnya wanita itu banyak sekali, cuman yang perlu kita ingatkan lagi ketika ada yang bekerja di luar untuk seorang wanita, maka yang perlu kita ingat adalah mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mencari keutamaan ya. Terutama kalau kita balik lagi ke dalam janji pernikahan, yang menjanjikan untuk menafkahi adalah suami. Maka kalau ada keluarga yang suaminya tidak bersungguh-sungguh, nah ini sudah menjadi dosa bagi suami. Ya mungkin itu kepadanya, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dan manfaat buat yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.